Orang Jawa zaman dahulu punya istilah yang keren tentang kepekaan terhadap tanda-tanda, entah dari sesama manusia, binatang, maupun dari alam. Mereka menyebutnya dengan tanggap ing sasmito. Istilah ini dimaknai sebagai kemampuan dan kepekaan di atas rata-rata seseorang dalam mengartikan sebuah tanda-tanda simbolis yang biasanya berupa firasat dan hal-hal di luar kewajaran yang orang biasa atau pada umumnya akan cenderung mengabaikannya begitu saja. Sikap inilah yang seharusnya dimiliki manusia zaman sekarang, karena tanpa sikap ini kita tidak akan pernah tahu Tuhan sedang berbicara apa, mengapa, dan bagaimana kepada kita. Sama seperti pengalaman saya beberapa waktu lalu, kurang lebih sekitar belasan tahun lalu, ketika suatu saat istri saya mengalami haid, dan saat itu dia tidak merasakan rasa sakit seperti pegal-pegal atau sebagaimana yang dialami orang haid pada umumnya. Pokoknya tidak ada rasa sakit sama sekali. Anehnya, rasa sakit itu justru saya alami. Saya merasa pegal di sekujur badan bagian bawah, mulai dari pinggang, dan itu tidak enak sekali. Beberapa kali hal ini saya alami, dan pada waktu itu saya bingung, kenapa hal ini bisa terjadi. Namun, rupanya inilah cara Tuhan menjawab pertanyaan saya ketika pada tahun 2001 keluar dari Serikat Yesus dan menyatakan tidak percaya pada penebusan Yesus Kristus atas umat manusia. Saya tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Saya meminta Tuhan menunjukkan pada saya bahwa penebusan itu nyata. Jawaban itu disampaikan pada Tuhan dengan pengalaman kecil, seperti yang dialami Santo Ignatius Loyola ketika menyadari 3 tuts piano ditekan bersamaan, dan dia mendapatkan pencerahan perihal Tritunggal yang Maha Kudus. Pengalaman kecil itu memberitahu saya begini: rasa sakit yang saya rasakan akibat haid yang dialami istri saya itu ibarat dosa manusia yang harus saya tanggung. Karena saya yang menanggungnya, maka istri saya tidak mengalami sakit lagi. Ini persis yang dialami Yesus saat mengambil semua dosa kita. Teman-teman, ini pengalaman real, nyata yang saya alami. Dan inilah salah satu pengalaman yang kemudian membuat saya bertobat, percaya kembali pada Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Dengan pengalaman kecil, saya bisa merasakan bahwa Yesus dengan kesadarannya telah mengambil semua dosa kita, menanggung semua kesalahan kita, sehingga kita yang berdosa ini selamat. Coba kalau saya waktu itu tidak peka dengan tanda-tanda ini, mungkin saya masih tidak percaya pada Yesus Kristus. Saya bertobat pada Paskah tahun 2016 dengan banyak pengalaman yang terkumpul dalam refleksi saya. Tuhan membuat saya berpaling padanya kembali. Karena itu, seperti pemazmur hari ini menyatakan, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Maka saya pun juga bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga saya dan tidak meninggalkan saya. Dia bersedia menjawab kegelisahan hati saya akan dirinya. Saya dibuatnya percaya kembali padanya, dan saya bersyukur bahwa hati saya tidak tegar, tidak keras lagi. Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa Tuhan senantiasa berbicara
berkomunikasi dengan kita melalui banyak tanda. Seharusnya kita tidak perlu seperti orang Yahudi yang tertulis dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29-32 yang meminta tanda. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan ini kepada kita. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Marilah kita mohon rahmat kepekaan hati, jiwa, pikiran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan kita berani menanggapinya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin.